kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang kita lanjut praktikum pertemuan 4 ya, kalau nggak salah. Pertemuan keempat. Kita lanjut lagi ke pembahasan modul selanjutnya. Untuk kemarin saya minta maaf karena hanya bisa mengirimkan satu modul ya. Kebetulan kemarin sudah keluar kota, jadi gak bisa bikin untuk recording yang selanjutnya. Jadi untuk yang modul 5 kita lanjutkan sekarang. Nah, untuk pembahasan yang kemarin itu termasuk yang simple ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan sebentar ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan seleksi menggunakan fungsi pengelompokan. Untuk kemarin kita baru menggunakan seleksi menggunakan operator dasar. Intinya untuk modul sekarang itu kelanjutan pembahasan modul sebelumnya, cuma lebih ke proses perhitungan. Hampir sama saja dengan modul yang kemarin yang sebelumnya. Oke. Nah, untuk pembahasan modul kemarin kira-kira ada yang ditanyakan nggak di modul 4? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada kita lanjut. Kita masuk ke modul 5, seleksi menggunakan fungsi pengelompokan. Nah, di modul 5 ini di sini nggak terlalu jauh dengan modul sebelumnya ya. Masih pembahasan mengenai penggunaan seleksi. Nah, di sini kita akan belajar nanti ada perhitungan, ada proses sama tuh, penggunaan alias tetap ada. Kita akan menggunakan proses perhitungan sum, menghitung record, jumlah rata-rata, dan yang lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke kita buat dulu tabel ya, seperti biasa. Kita running dulu, FPS nya kita running. Oke, sudah. CMD SQL min u root min p MySQL. Oke. Nah, pertama-tama kita akan membuat dulu sampel data yang akan kita gunakan untuk proses penggunaan seleksi yang nanti ya. Nah, untuk itu kita buat dulu tabel berikut. Oke, pertama untuk kelas D biasa pakai database yang mana? Kebetulan saya lupa. Basdat 2 ya, kalau nggak salah. Basdat 2. Oke ya, kita pakai tabel Basdat 2. Nah, kita akan membuat tabel dulu. Kita akan buat tabel data pribadi pegawai di sini, data pegawai, dan ini record yang akan kita gunakan sebagai sampling data untuk proses nanti ya, untuk proses seleksinya. Jadi tabel pegawai
char 6 notemu nama varchar 60 notemu umur integer 2 notemu tinggi integer 2 notemu berat integer 2 notemu terakhir primary key nip oh kelebihan yang ketiga. Oke, tipe table pegawai nip nama umur tinggi berat primary key. Oke, sudah kita isikan datanya ya. Insert into pegawai values kosong. Oh ya, kalau pakai kosong usahakan kalian pakai kutip ya, kutip 006001 darajat 40 170 61 koma sini kapan Agus Sehabudi Susan Bahtiar. Kalau integer gak usah pakai tanda petik ya. Kalau integer gak usah pakai tanda petik. Cuman kalau misalkan kalian, nah ini kan awalannya itu pakai 0 ya. Ini akan dibaca sebagai integer iya. Cuman 0 kalau di awal ini dia nggak akan dihitung. Jadi nanti yang akan masuk itu 6001 kalau kalian nggak pakai tanda kutip ini. Kalau kalian nggak pakai tanda kutip ini, nanti nilai yang masuk itu 6001 bukan 006. Nah kalau misalkan yang ini kalian nggak pakai tanda petik, boleh silahkan.
karena ini langsung 40, 170, 61. Silakan. Susan Bahtiar, Doni aja, Doni aja 4, 6 ya, 5 Lukas Leiva, 28, 173, 7. Terakhir 70, 177, 25 Arif Najmuddin. Ini titik koma. Oke. Query oke. Select from pegawai. Oke. 1 2 3 4 5 6. Dadang, Agus, Susan, Doni, Lukas, Arif, Najmuddin. Nah, ya sudah. Nah, kalau sudah datanya sudah dibuat, nah kita akan mulai coba menggunakan seleksi fungsi pengelompokan. Nah, pertama kita akan menggunakan perintah menghitung jumlah record dengan count, ya, perintah count di sini. Nah, count ini bisa digunakan untuk menghitung. Nah, di sini kita bisa menggunakan proses untuk pengaliasan. Jadi si namanya itu bisa diganti sama seperti yang sebelumnya ya. Nah, kita akan coba select count. Kita akan hitung semua bintang, karena pakai bintang ya, from pegawai. Jadi ini ketahuan jumlahnya itu berapa. Jumlah datanya itu totalnya ada 6 untuk proses countnya. Ini tuh kita nggak pakai alias ya, tanpa alias. Nah, kalau misalkan mau pakai alias, kita pakai yang ini. Select count bintang S rekaman from pegawai. Jadi si data countnya itu kita gunakan sebagai rekaman ya. Nah, ini keluar countnya dibaca sebagai rekaman. Selanjutnya oke, nah kita menggunakan penyebutan kolom. Nah, kalau misalkan di jumlah berdasarkan nama kolom ya, jadi perintahnya sama aja, select count. Nah, yang kita hitung nama kolomnya, yang hitung nip S rekaman from pegawai, sama jumlahnya 6 round. Nah, kita masuk ke proses penghitungan bilangan ya. Fungsi sum kalian sudah tahu untuk apa ya, di pemrograman yang lainnya biasanya sudah belajar fungsi sum itu buat apa. Nah, di sini dijelaskan fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan nilai pada kolom yang berbentuk angka atau data numerik. Dengan fungsi ini, berapapun nilai data pada setiap record dapat dijumlahkan secara cepat dan tepat. Jadi kita punya data itu ini, yang umur 40, tinggi, berat. Nah, kita mau coba hitung total berat berapa orang nih, 6 orang ini jadi berapa,
kita bisa pakai perintah sum. Jadi berapa kilo ini semuanya. Contohnya kita menggunakan perintah sum. Nah, ini untuk menghitung umur rata-rata secara manual. Oke. Kalau misalkan untuk mencari rata-rata, tahu rumusnya? Kita jumlahkan dulu semua, baru bagi total data ya. Makanya di sini perintahnya itu sum umur, kita totalkan semua umur, kemudian dibagi 6. Jadi kelihatan nanti umur rata-rata dari pegawai itu berapa. Nah, coba select sum umur, kita bagi 6. S umur rata from pegawai. Jadi setelah dilihat umur rata-ratanya itu 33,6 kalau kita gunakan perintah sum itu. Nah, selanjutnya kita coba lagi yang lain ya. Kita gunakan untuk mengetahui jumlah record. Rata umur tanpa mengetahui jumlah record. Oke. Nah, ini kita juga bisa menggunakan perintah ini. Jadi kita kombinasikan dengan perintah yang sebelumnya. Perintah count kan kita gunakan untuk menghitung jumlah record ya. Nah, jadi kita bisa menghitung rata-rata data record tanpa harus mengecek dulu misalkan data kita berapa. Kalau ini kan dikit. Kalau datanya misalkan ratusan, data punya kalian ratusan, banyak. Gak tahu berapa data, tapi harus tahu rata-rata umurnya, rata-rata kiloan atau rata-rata datanya. Nah, kita bisa gunakan perintah yang sebelumnya, yaitu count. Jadi select sum umur, kita bagi dengan count yang dari umur tadi, bukan umur, dari jumlah datanya ya, kita jumlahkan. S umur rata, S rata from pegawai. Nah, jadi kelihatan sama ya, kita menggunakan perintah sum dan menggunakan perintah count yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan menggunakan proses untuk mencari nilai rata-rata dengan perintah average. Average, mencari nilai rata-rata ya. Fungsi average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari semua nilai yang ada pada kolom tabel atau dari hasil seleksi dengan kondisi. Dengan fungsi ini beberapa nilai data pun setiap record dapat dihitung nilai rata-ratanya secara cepat dan tepat. Nah, kalau misalkan nyari rata-rata harusnya pakai ini. Ini lebih gampang. Kalau tadi kan kita ngitung secara manual ya. Nilai rata-rata itu jumlah semua dibagi berapa ya. Nah, kalau kita pakai yang average yang ini lebih gampang. Select average umur, sama aja kayak tadi ya, umur rata from pegawai. Ini langsung. Kalau tadi kan kita harus bagi dulu ya, sum, jumlahkan dulu, terus kita bagi berapa total jumlahnya, baru kita aliaskan, kita tampilkan. Nah, kalau ini lebih pendek, select average umur, S aliasnya langsung pegawai. Ini lebih pendek. Jadi kalau misalkan mau nyari rata-rata langsung aja pakai yang average. Tapi kalau misalkan mau kalian hitung dulu, contohnya bisa kalian gunakan perintah sum dan count.
Selanjutnya, nah, kita menghitung berat rata-rata ya, berat badan rata-rata pegawai. Select average berat as berat rata from pegawai. Jadi berat rata-rata itu dari pegawai itu 64 kilo dari total 6 pegawai. Selanjutnya, nah, kita mencoba menghitung tinggi rata-rata ya. Select average tinggi S tinggi rata from pegawai. Tinggi rata-ratanya 171. Nah, itu yang tadi untuk menghitung rata-rata dan sub. Oke, kita masuk yang perintah yang selanjutnya. Kita akan menggunakan proses pencarian nilai maksimal dengan max ya, perintah max. Kita akan menggunakan fungsi max. Nah, fungsi max ini digunakan untuk mendapatkan nilai terbesar dari semua nilai yang ada pada kolom tabel atau dari hasil seleksi kondisi. Dengan fungsi ini kita bakal tahu data pada setiap record yang dihitung nilai yang terkecil secara cepat dan tepat. Oke. Nah, ini perintahnya select max. Nama kolomnya sama kayak tadi ya, S alias. Tadi bentuk perintah itu. Sekarang kita mencoba menghitung. Nah, kita coba menghitung umur pegawai paling tua. Nah, kalau misalkan datanya seperti tadi ya, kata saya. Nah, ini datanya sedikit kan? Ini gampang kelihatan. Tapi kalau misalkan data kalian itu ribuan atau bahkan jutaan, ratusan lah ya contohnya, yang paling simple, kalian kan gak mungkin cari satu-satu ya. Nah, kita bisa pakai perintah ini. Oke. Select max ya, data maksimal. Data yang kita cari umur, berarti yang paling tua ya, S tertua from pegawai. Umur yang paling tua adalah 42. Kita cek. Oh ya, nih Agus Sehabudin 42. Nah, lanjut kita cari berat yang paling data yang paling berat siapa ya. Select max berat S terberat from pegawai. Yang terberat itu 70 kilo. Itu datanya dari Arif Najmuddin. Berat badan paling tinggi 70. Nah, kita cari data yang paling tinggi, orang yang paling tinggi. Select max tinggi S tertinggi from pegawai. 177 itu Arif Najmuddin. 177 tuh. Nah, selanjutnya, nah di sini juga kita bisa mencari nilai maksimal dan minimal. Jadi kita bisa pakai dua kondisi ya, fungsi minimal dan fungsi maksimal. Nah, sebetulnya pakai perintah minimal bisa. Kita pakai perintah minimal aja kayak tadi, mencari yang maksimal. Bisa, tinggal gini aja. Nah, kalau misalkan di sini ini pakai dua-duanya. Jadi si data yang ditampilkan itu si data pembanding ya, yang paling terkecil dan terbesar.
select, ini contoh yang tadi aja ya, minimal dulu. From select min, kita cari yang tinggi tadi ya, S terpendek from pegawai. Terpendek itu 165. Nah, kita pakai perintah dua-duanya ya sekarang. Select min berat, kita mencari berat minimal, S minimal. Nah, jangan lupa pakai koma. Kalau kita pakai dua tabel, bukan dua tabel, dua kolom ya. Nah, koma, lanjut perintah selanjutnya, max berat S maksimal from pegawai. Oke, koma. Nah, minimal berat itu 60, maksimal itu 70. Ya, berat maksimal dan berat minimalnya. Oke, selanjutnya kita menghitung tinggi, minimal, dan maksimal sekaligus, sama kayak tadi ya. Nah, yang kita cari itu tinggi, nah, oke, meter. Oke, tinggi yang paling minimalnya itu 165, tinggi yang paling maksimalnya itu 177. Nah, selanjutnya, nah, kita akan menggunakan perintah seleksi data menggunakan range. Nah, bedanya kalau misalkan range dengan yang tadi itu kan dari yang paling terendah ke yang paling kecil. Kalau range kita bisa atur dari berapa ke berapa ya, kalau range itu. Jadi kita bisa menyeleksi berdasarkan data, patokan data yang kita inginkan. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah between ya, operator pembanding between. Nah, di sini ini contohnya, kita tampilkan data pegawai yang umurnya antara 30 sampai dengan 35. Nanti akan tampil seperti ini. Select bintang from pegawai, select bintang from pegawai, where umur. Nah, jangan lupa kita mencari yang lebih besar atau sama dengan 30 ya. Jadi pakai yang perintah yang lebih besar sama dengan 30. Selanjutnya pakai perintah n sebagai pembandingnya ya. Kita akan menggunakan perintah between ini, n data yang mau dibandingkan yang selanjutnya, umur lebih kecil sama dengan 35. Oke, kita akan mencari data rank antara 30 sampai dengan 35 ya, umurnya itu. Nah, maka akan tampil Susan Bahtiar, umurnya itu 30. Karena kalau misalkan kita lihat data yang lainnya, select from pegawai, umur yang lebih besar sama dengan 30 dan lebih kecil sama dengan 35 itu hanya Susan Bahtiar. Ini udah benar. Selanjutnya, lakukan hal yang sama untuk menampilkan data pegawai yang berat badannya antara 50 sampai dengan 60. Ini kita coba. Select from pegawai, where berat
antara 50 berat antara 60. Kita cari yang lebih besar sama dengan 50 dan kurang dari sama dengan 60. Cuma Susan Bahtiar ya. Cek yang lebih besar daripada 50 kurang dari 60. Oh iya, paling mentok cuma Susan Bahtiar, yang paling kecil. Menggunakan parameter between. Nah, di sini kita akan menggunakan parameter between untuk mendapatkan nilai rank atau nilai. Kita coba. Nah, ini yang paling simpelnya lagi. Select bintang from pegawai where. Kalau ini kan kita langsung ya, jadi kita nggak pakai pembanding ya, pakai n, tapi langsung where umur between 30 and 35. Ini sama ya. Nah, bedanya kalau misalkan tadi kan kita pakai operator pembanding, pakai yang lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan ya, kita pakai gunakan n. Nah, ini lebih panjang. Tapi kalau misalkan kita pakai perintah between, kalian tinggal masukin aja select tabelnya, langsung where kolom ya, langsung nilainya di akhir. Beda dengan yang tadi, ini tiap pemaparan kalian harus membandingkan dulu ya antara yang satu dan yang satu. Nah, kalau ini kan tinggal cukup satu aja ya, satu kolom aja. Jadi between langsung 30 dan 35, hasilnya sama. Selanjutnya, oke, kita cari untuk menampilkan data pegawai yang berat badannya antara 50 sampai dengan 60 menggunakan between. Oke. Select from pegawai where berat ya. Oh iya. Berat between antara 50 dan 60. Tetap sama hasilnya. Susan Bahtiar, karena cuma Susan aja. Tapi kalau misalkan kita cari yang beratnya 70, keluar semua. Coba 65. Yang tampil Dadang Darojat, Agus Sahabudi, dan Susan Bahtiar. 61, 63, 60. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang tanyakan nggak untuk penggunaan operator ini? Silakan. Ayo. Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita masuk ke modul 6. Modul 6 di sini kita masuk ke proses penggunaan operator dan fungsi ya. Nah, untuk penggunaan operator dan fungsi di sini sebetulnya kalian sudah menggunakan beberapa ya di perintah sebelumnya. Nah, di sini penggunaan operator aritmatik ini paling sering digunakan dalam proses penjumlahan, penambahan data, dan yang lainnya. Biasanya ini digunakan nggak langsung di dalam tabel, cuma dalam proses penggunaannya ini sering digunakan untuk proses tambah jumlah ya. Nah, di sini untuk penggunaan operator ada beberapa perintah. Pertama, perkalian, pembagian,
sisa bagi, penjumlahan, dan pengurangan. Kalau misalkan untuk operator ini mungkin sudah nggak asing ya di pemrograman sebelumnya. Ini juga sama. Kalau kali di sini perintah menggunakan bintang, pembagian di sini menggunakan slash. Kemudian, nah ini pembagian sisa hasil bagi ya, lebih tepatnya sisa hasil bagi. Kalian menggunakan persen ya. Selanjutnya di sini ada tambah dan penambahan dan pengurangan. Nah, di sini bisa kalian lihat perintah ini ada titik prioritasnya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan perintah-perintah ini tanpa penggunaan kurung atau pemisahan, nanti ada prioritas yang diutamakan dalam proses perhitungannya. Ini default ya, default dari sistemnya. Yang selanjutnya di sini, nah kita akan mencoba melakukan proses perkalian. Nah, ini lebih simpel sih, hampir sama dengan pertemuan yang sebelumnya ya. Kita nggak perlu data yang terlalu banyak, kita langsung coba bisa. Nah, select 10 kali 5. 10 kali 5 hasilnya 50. Kalau misalkan kalian iseng-iseng mau coba kalkulator di MySQL, bisa pakai ini. Kalau nggak ada kalkulator di HP atau PC, tapi biasanya lebih ribet. Selanjutnya kita coba kalikan 2,5 dengan 5. 2,5 dengan 5. Nah, di sini untuk koma kalian pakai titik ya, bukan koma yang koma pemisah, tapi pakai titik. Nah, 2,5 kali 5 12,5. Ini sama. Selanjutnya kita coba nilai yang agak minus. Kita pakai data min 2 dikali 5. Hasilnya minus 10. Karena datanya juga udah minus. 5 kali 2 10. Kalau datanya minus ya udah minus. Punya hutang ditambah hutang, ya makin tambah hutangnya. Selanjutnya di sini penggunaan operator pembagian. Ini lebih simpel. Select 10 bagi 5. Hasilnya 2. Nah, bisa kelihatan ya separator pembaginya titik 0,0004 digit. Ini default by sistemnya seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini kita mulai penggunaan prioritas ya. Jadi yang dihitung yang mana dulu? Select dalam kurung 9 dibagi dulu 3. Oke, kemudian nanti dikali 2. Hasilnya 6. 9 bagi 3 kali 2. 9 bagi 3 kali 2 6. Yap. Selanjutnya, nah ini. Nah, kalau dilihat ini nggak pakai prioritas kurung kayak gini kan. Jadi kalau ini jelas, ini didahulukan ya, yang di dalam kurung ini didahulukan, baru nanti dikali 2. Kalau ini kan langsung ya. Kita coba. Jadi 10 langsung dibagi dengan 0,5, kemudian jadi ini datanya 2 ya, bukan 1. Jadi bukan 1. Jadi proses pembagiannya itu 2 data. Kemudian 10 dibagi 2,5. Titik koma. Oke, kelewat. 10. Oh, selectnya lupa. Lewat. Nah, ini 10 bagi 0,5 hasilnya 20. 10 bagi 2,5 hasilnya 4. Oke, lanjut. Operasi penjumlahan dengan
plus ini ya, select 5 tambah 7 hasilnya 12. Nah, kita coba yang lebih kompleks lagi. Select 4 ditambah 2 dikali 2, 4 tambah 2 kali 2, kemudian satu lagi datanya itu 2 ditambah 4 dikali 2. Nah, ini bisa kalian lihat ya bedanya. Kalau yang langsung 4 tambah 2 kali 2, kalau enggak yang 4 tambah 2 dulu baru dikali 2. Ini bedanya. Jadi kalian bisa membandingkan ya hasilnya. Nah, makanya kalau misalkan kalian nggak pakai tanda kurung ini, dia akan dilakukan proses penjumlahan berdasarkan prioritas. Nah, ini prioritas ini. Kali dulu, baru bagi, baru sisa bagi, baru tambah kurang. Nah, makanya di sini hasilnya itu kalau 4 tambah 2 kali 2 berarti 2 kali 2 4. 4 tambah 4 8. Nah, tapi kalau misalkan kalian di sini jumlahkan dulu, 4 tambah 2 6. 6 kali 2 12. Nah, jadi nanti kalau misalkan kalian membuat proses perhitungan di pemrograman, kalau untuk pengaplikasiannya ini jarang langsung di MySQL-nya, tapi di program yang kalian buat, misalkan PHP atau apa, perintahnya sama kayak gini. Nanti tetap perintahnya sama kayak gini. Nah, di proses perhitungan kalian harus membedakan dulu prioritas utama yang akan dijalankan antara tambah kurang kali bagi ya. Harus tahu rumus intinya itu. Oke, selanjutnya kita menggunakan operasi pengurangan. Select 8 kurang 4, hasilnya 4. Nah, ini juga sama ya kayak tadi. Select 6 dikurang 2 ditambah 8. Selanjutnya satu lagi itu 6 dalam kurung dikurang 2, kemudian baru kita tambah 8. Nah, ini bedanya. Nah, 6 kurang 2 tambah 8, 6 kurang 2 tambah 8. Ini sama. Ada yang bisa jelaskan kenapa sama? Yuk, 8, 9, 10, 11, 12. Karena prosesnya itu pengurangan dulu, baru ditambahkan 8. Karena kedudukan tambah kurang itu posisinya sama, ada di prioritas 4. Jadi mau yang mana duluan itu baru dikerjakan. Kita coba dibalik ya supaya lebih tahu. Kita balik jadi yang tambah dulu baru kurang. Tambah 2 kurang 8, 6 tambah 2 kurang 8. Kita cek hasilnya 0. 6 tambah 2 8 kurang 8 0. Sama aja. Tetap sama. Oke, selanjutnya mencari sisa pembagian dengan tanda persen ya. Kalau di MySQL ini menggunakan tanda persen. Kalau misalkan yang lainnya itu bisa kalian menggunakan perintah mod kalau nggak salah. Cuman itu yang di PHP. Kalau yang di sini kalian menggunakan persen ya. Contoh
contohnya ini select 5 bagi 2, hasilnya sisanya itu berapa? 1. Pembagian 5 dibagi 2 itu 1. Hasil bagi ya, sisa hasil bagi dari 5 dibagi 2 itu 1. Nah, selanjutnya ini lagi 7 bagi 2, satu lagi 7 bagi 3, sisa hasil baginya ya, 7 sisa hasil bagi 2, 7 sisa hasil bagi 3. Jawabannya 1. Ya. Nah, biasanya ada yang bertanya, emang gunanya apa sih perintah ini untuk mencari sisa hasil bagi? Biasanya kalau yang simpelnya itu, perintah ini digunakan untuk membedakan bilangan ganjil genap. Simpelnya perintahnya itu. Kalau misalkan NPM kalian ganjil, NPM kalian genap, kalau di rumus PHP biasanya digunakan itu. Jadi nanti NPM kalian dibagi 2, hasilnya berapa? 1 atau berapa. Nah, nanti kelihatan ganjil atau genap. Biasanya di situ untuk membedakan antara ganjil genap. Yang simple, yang lainnya juga ada sih untuk rumus-rumus yang lainnya. Nah, selanjutnya di sini yang lebih kompleks, kita masuk ke hitungan menggunakan fungsi trigonometri. Nah, ini lebih kompleks lagi lah. Di sini untuk menghitung nilai radian. Sudah masuk belajar ini? Kalkulus? Bukan kalkulus ya. Saya juga lupa lagi. Nah, ini contohnya select radian 30. Kita mencari nilai radian, nilai trigonometri dari 30 ya, suatu sudut. Oke, enter. Hasilnya 0,5235298759588382 tuh. Kalau ini lebih panjang ya. 0,523597755958. Nah, kalau yang dicontoh itu sampai sini. Yang 3 itu pembulatan dari nilai yang sebelumnya. Kalau untuk yang sekarang itu lebih panjang ya, 3 digit, 4 digit. Ya, bisa lebih panjang 4 digit untuk pembulatannya. Oke, contoh lainnya kita pakai 2, yaitu 30 sama 45. Select radian 30, radian 45. Apa nih? Select. Oh iya, S ya. Terima kasih. Nah, ini sama, digitnya lebih panjang. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan derajat sudut, kalian bisa menggunakan perintah decrease ya. Decrease ini kita gunakan untuk mengembalikan nilai radian ke dalam bentuk derajat. Contohnya sebagai berikut. Select radian 30, decrease-nya 0,537. Banyak. Saya gak sanggup ngapalin. Jadi saya copy aja dulu ya. Select radian 30, decrease 0,523598775593. Oh ya, sama kayak tadi ya, 30 derajat. Jadi kelihatan ya, dari nilai yang sebelumnya yang bentuknya radian dirubah menjadi derajat ya. Dari derajat kita bisa ganti menjadi radian.
30 derajat. Oke. Selanjutnya menghitung nilai kosinus. Nah, bagi kalian yang kepepet kalkulatornya, gak jalan atau gimana, kalian bisa menghitung tuh kosinus pakai MySQL. Select cos radians 30, kemudian kosinus radians 90. Ini dia 0,8660244. Berarti pembulatan dari 387 di sini mentoknya itu. Kalau ini tuh, kalau ini nggak ada E17 ini mungkin bakal lebih panjang. E17 ini tuh lebih ke menyingkatkan panjangnya ya. Ada berapa ke belakang itu. Nah, ini lagi langsung masuk ke sinus. Sin, kita gunakan perintah sin ya. Select sin radians 45, kemudian sin radians 60. Hasilnya select sin radians 45, sin radians 60, 476. Kenapa beda? Radian 45, sin radian 60. 11865. Oh iya, di sini pembulatannya 655 645 37844. Jadi mentoknya itu di sini. Nah, di sini 3 digit ke belakang dibulatkan. Selanjutnya tangan. Kita pakai perintah yang tangannya. Select sin radians 30, sin radian 60. Kenapa sama sih? Tiga puluh 60. Iya, ini dia nilai untuk tangan. Kalau ini nggak ganti ya, masih sin contohnya, harusnya pakai tangan. Nah, selanjutnya, nah ini yang biasa digunakan lebih sering kalau buat pemrograman. Ini kita menggunakan fungsi matematika, dimana di sini ada round, sailing, dan floor. Nah, di sini juga ada div ya, dan mode. Ada list, grid, pow, run. Oh, masih banyak. Kita coba sekarang untuk fungsi matematika. Untuk fungsi matematika di sini ada banyak. Ini kita coba satu-satu. Kenapa dipercepat? Nah, ini yang bakal sering digunakan untuk proses perhitungan ketika kalian menggunakan perhitungan yang basic. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan perhitungan yang kompleks, yang butuh tangen, sin, cos, ada yang tadi. Nah, kalau yang dalam penggunaan program yang lebih simple, ini yang biasa digunakan. Nah, di sini untuk proses pembulatan suatu bilangan pecahan, kita gunakan perintah round ya. Select round
round itu bulat ya. Round kita bulatkan dari 2,45, kita bulatkan juga round dari 2,55. Pembulatan dari 2,45 itu 2, pembulatan dari 2,55 itu 3. Karena patokan untuk pembulatan itu di atas 5, 2,5 itu naiknya ke 3 ya. Kalau kurang dari 2,5 dia akan turun ke bawah. Itu proses pembulatan ya. Jadi kalau misalkan kurang dari 0,5 turun, tapi kalau misalkan lebih dari 0,5 dia akan naik ke atasnya. Selanjutnya select round. Nah, ini contoh yang lainnya 2,250 dengan yang satu ya, round 2,252, kemudian 2. Ini berarti ada 1, 2, 3, 4. Nah, ini hasilnya 2,521, 2,522. Nah, yang di belakang ini, yang 1 dan yang 2 ini tuh batas untuk apa? Nolnya. 0 komanya berapa? Ya, untuk proses pembulatannya. Kalau misalkan kalian cuma ingin 1 aja, nah ini pakai yang di belakangnya 1. Tapi kalau misalkan pembulatannya 2 digit angka, ini tambahkan 2. Nah, ini jadi kelihatan ya. Ini tadinya 2,250. Kalian dibulatkan cuma 1 aja. Kan ini 0, dibulatkan ke depan jadi tetap 5. 5 dibulatkan ke depan 1 menjadi 3. Ya, naik 1. Kemudian kalau yang ini 2 dibulatkan ke depan ke 5 tetap turun jadi 5 dibulatkan. Nah, kan nggak diambil ya, cuma ini 2 aja. Jadi ini gak masuk ke sini ya, karena kosong kan. Jadi yang diambil 2,5 yang ini. Tapi kalau misalkan ininya 5, ini bakal masuk ke sini jadi 2,6 ya, 2,26 seperti itu. Selanjutnya, nah, kita akan melakukan proses pembulatan pecahan ke atas dengan sailing. Beda dengan yang round. Kalau round itu ada patokannya, itu kalau kurang dari 5 ke bawah, kalau lebih dari 5 ke atas ya. Kalau sailing itu untuk membulatkan bilangan desimal ke nilai yang di atasnya. Nah, kalau misalkan kalian hanya perlu pembulatan ke atas, nggak perlu pembulatan yang ke bawah atau ke atas ya. Jadi perintahnya itu pakai sailing. Select sailing 2,23. Sailing, ini pakai minus ya, minus 2,55. Kita cek hasilnya 3 minus 2. Bulatkan ke atas 2,23 karena menyuruhnya naikkan ke atas ya. Jadi 3 ini naik jadi 3. Nah, masuk. Nah, kalau misalkan yang ini sailing minus 2,55, kenapa jadinya 2? 2 ini karena nilainya minus ya, bukan positif. Jadi makin kurang. Jadi minus 2 untuk proses pembulatannya. Selanjutnya di sini, nah, pembulatan pecahan ke bawah. Kalau misalkan ke bawah kita gunakan floor. Kalau ke atas kita gunakan sailing. Select floor, kita bulatkan 2,01.
koma floor ini typo floor dua koma 80. Ini ada berapa nih? Floor minus 2,45. Satu lagi floor pas minus 2,75. Oke. Floor dari 2,01 itu 2, floor dari 2,80 itu 2, floor dari minus 2,45 itu 3, floor dari minus 2,75 itu 3. Nah, kelihatan ya, kalau misalkan nilainya minus itu, kalau kita bulatkan itu pasti makin ya, kalau ke bawah itu berarti makin jauh kan ya, karena nilainya minus. Yang tadinya minus 2 jadi minus 3, yang tadinya minus 2,75 jadi minus 3, karena bulatkan ke bawah. Ini bulatkan ke bawah dari 2 tetap 2, yang 2,01 tetap 2. Kalau yang masih bingung kenapa jadi nambah jadi kurang, silahkan pelajari nilai minus, nilai positif. Jadi nilai positif sama nilai negatif. Oke, selanjutnya mencari nilai pembagi. Nah, ini lebih simpel daripada yang tadi ya. Kalau misalkan kalian pakai perintah div ini, kalian akan mendapatkan nilai hasil pembagian dari dua buah bilangan, sama kayak tadi ya. Select select 5 div 2, kemudian satu lagi, nah 5 bagi 2. Ini untuk membandingkan ya, apa bedanya kalian menggunakan div dengan menggunakan perintah yang tadi yang slash. Kelihatan bedanya? Kalau kalian pakai perintah div, nilainya itu akan dalam fungsi desimal. Jadi 5 dibagi 2, sisa hasilnya itu nilai hasil baginya ya, bukan sisa hasil. Nilai 5 dibagi 2 itu 2. Tapi kalau misalkan kalian pakai yang bagi yang ini, yang tadi ya, nah nanti akan ke bawah 0, 0, 0. Jadi tergantung dari kalian untuk mendapatkan nilainya itu butuhnya yang mana, seperti itu. Nah selanjutnya, nah untuk mendapatkan sisa pembagian dengan mod, sama kayak tadi ya. Kalau tadi kan pakai persen ya, nah di sini kita pakai yang mod. Select 9 mod 2 1. Kalau pakai yang tadi itu pasti ada yang koma-komanya, kalau yang ini nggak ada. Nah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai terkecil dengan list. Nah fungsi list digunakan untuk mendapatkan nilai terkecil dari sederetan bilangan atau data yang ada. Contohnya sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini biasanya digunakan untuk proses bubbling data atau sorting data. Select list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini nilai terkecilnya tampil 1. Nah kalau misalkan kalian pakai untuk mencari nilai terbesar, kalian pakai perintah grids ya. Select grids 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nilai yang paling tinggi itu 9. Selanjutnya sini, operasi perpangkatan dengan POW. Fungsi POW digunakan untuk mencari nilai pangkat dari suatu bilangan. Nah ini
Ini kalau misalkan kalian mencari pangkat ya, perpangkatan, silakan gunakan perintah pow. Ini formatnya pow bilangan terus si pangkatnya. Nah, ini contohnya. Select pow 2 pangkat 3 koma power 2 pangkat 4, kemudian pow 4 pangkat 2. Kita cek. Nah, ini pangkat dari 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 4 pangkat 2 16 di sana. Jadi kalian bisa menggunakan perintah pow atau power, ini sama. Selanjutnya, untuk mengacak susunan angka. Nah, ini kalian bisa pakai fungsi radian. Bukan radian. Mohon maaf. Kalian bisa menggunakan fungsi random ya untuk mengacak susunan angka. Jadi perintahnya itu ran. Nah, saya gunakan perintah ini tuh untuk merandom data, biasanya untuk proses pengacakan data untuk menampilkan soal, nomor soal, urutan data, atau sampling data. Biasanya pakai random. Nah, random jumlah data yang mau ditampilkan ya, perintahnya itu seperti itu. Nah, jadi select ran jumlah datanya seperti itu. Ini yang sampling data nggak dimasukkan nilai, jadi langsung 0,7751, jadi random aja. Nah, kalau kita randomkan 2 0,6555, oh iya, random 2, random 10, kemudian koma random 20. Ini tampil ya, 0,655, 0,657, 0,158. Ininya panjang 97. Oke, selanjutnya mencari nilai akhir dari suatu bilangan. Nah, ini pakai perintahnya itu sqrt. Fungsi sqrt dapat digunakan untuk mencari akar kuadrat dari suatu bilangan. Nah, ini lebih kompleks ya. Pakai sqrt untuk mencari akar kuadrat, atau Anda masih ingat dengan akar kuadrat. Oke. Untuk rumus akar kuadrat ini seperti ini. Bilangan A dikali bilangan B sama dengan hasil. Bilangan A itu tidak diketahui, SQR hasil sama dengan bilangan A. Jadi akar merupakan perkalian dua buah bilangan yang sama sehingga menghasilkan suatu bilangan hasil. Nah, ini perintahnya sqrt bilangan untuk mencari akar ya. Nah, ini contohnya select sqrt akar 81. Akar dari 81 itu 9. Akar dari 100 itu 10. Selanjutnya kita coba perintah yang selanjutnya. Nah, untuk mendapatkan nilai
pi ya. Kalau misalkan kalian tahunya nilai pi itu 3,14 ya, select pi, kita nggak tentukan ya berapa, jadi langsung nanti keluar 3,1411593. Ini kalau kita nggak bulatkan. Tapi kalau misalkan kalian mau bulatkan 2 digit itu bisa yang tadi ya. Selanjutnya, mengambil panjang desimal dari bilangan dengan trueCat. Fungsi trueCat digunakan untuk mengambil jumlah digit bilangan desimal sebanyak yang kita mau dan tidak mengubah nilai dari bilangan primanya. Misalnya select trueCat 1 2452 trueCat 5231. Kita coba. trueCat 12452. Kenapa ini nyapi? Ini kayaknya salah. Jadi trueCat dari 2 digit 1,24 ya. trueCat dari 523 satu digitnya itu 52. Jadi trueCat itu digunakan untuk mengambil jumlah digit ya. Jadi jumlah digit yang digunakan. Kalau misalkan ini datanya ada 1, 2, 3, 4. Kalau yang diambilnya cuma 2 berarti 1,24. Nah, kalau yang ini 5,23, yang diambil 1. Jadi 5,2. Hampir sama kayak pembulatan ya. Oke, selanjutnya lebih kompleks lagi. Fungsi logaritma. Ini terakhir ya. Mengenal logaritma. Kalau logaritma biasanya kalian sudah mempelajarinya. Mungkin yang bagi yang SMA sudah gak asing. Kalau yang SMK mungkin ada sedikit belajar, dan di perkuliahan juga ini kalian belajar. Logaritma merupakan jumlah perpangkatan dari suatu bilangan, di mana logaritma ini berbasis dengan 2 log 2 merupakan nilai pangkat dari bilangan 2, sedangkan logaritma basis 10 merupakan bilangan pangkat dari bilangan 10. Jadi kalau yang belum paham bisa dipelajari dulu. Nah, ini contohnya 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 8. Jadi 2 log 8 itu 3. Yang 10 pangkat 3, 10 kali 10 kali 10 itu 1000. Jadi 10 log 3 10 log 1000, 10 log 1000 sama dengan 3. Nah, ini nilai logaritma basis 2 dengan log. Ini contohnya. Select power 2,4. Kita gunakan log 2 16. Nah, power 2,4 16 log 2, kenapa 128, log 216 itu 4 ya. Ini yang dimasukkan contohnya beda dengan yang ini. Ini yang 128. Ini contoh yang terakhir. Select power 10 4. Kita gunakan log 10 10.000. Tuh waga. Oke, 10.004. Oke, sudah.
Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan untuk pembahasan 2 modul sekarang? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin untuk tugas yang sekarang, ini di modul berapa ya? 6. Modul 56, berarti masukkan di yang 56 ya, yang 56. Oke, silakan buat laporan praktikum untuk modul 5 dan modul 6. Silakan kalian pisahkan aja linknya ya, di modul 5 1, di modul 6 1, di tugas labti. Tugasnya silakan buat proses seperti tadi ya, di MySQL kalian. Nah, kalian mau bikin di Word atau di PDF silahkan. Intinya buat proses kayak tadi dari modul 5 sampai dengan modul 6 ya. Modul 5 dan modul 6 silahkan kalian pisah saja. Jadi step by stepnya kalian kerjakan, kalian screenshot satu-satu ya. Misalkan satu ini, kalian buat dulu data ini, screenshot ya. Nah ini kan screenshot, masukkan hasilnya. Kemudian menggunakan perintah count yang ini, kalian screenshot ini, masukkan. Nah kalau sudah, silakan kalian masukkan di tugas labti di modul 5 dan modul 6. Oke. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Gak ada. Sok, ya silakan. Proses ininya, tiap misalkan kan ini kalian buat dulu tabel ya, tabel ini hasil screenshotnya ya. Kemudian yang ini kalian menggunakan fungsi count. Contohnya apa, hasilnya seperti apa. Jadi gak perlu kalian bikin penjelasan yang lebih kompleks, yang simpel aja seperti itu. Oke, ya ada lagi? Silakan. Batas pengumpulan 1 minggu. Jadi minggu depan itu terakhir hari apa? Hari Selasa. Selasa 2359. Silakan kalian masukkan di tugas labdi ya, tugas labdi. Oke. Ada lagi? Silakan. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian untuk praktikum kali ini. Apabila ada kesalahan penyampaian materi dan salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Jangan lupa untuk absennya ya.